معاشر المسلمين زمرة المؤمنين رحمكم الله. في عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وعد الفقراء وعن المساكين. الخطبتان فيها تقوى من ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر لا يتكلمن عنكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أشرف العلم والأكرم والملائكة والملائكة والحرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على سيد ولد أدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمن والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar yang mulia ini dan di hari Jumat yang agung ini, khatib ingin mewasiatkan seraya mengingatkan jamaah dan diri khatib pribadi agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketakwaan ini bukan hanya dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu. Ketakwaan harus kita bawa dalam kondisi dan situasi apapun dan dimanapun kita berada, seperti mana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya hal itu dapat menghapusnya. Bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Seperti mana telah diketahui bersama bahwa pada tanggal 9 Oktober tahun 2024 atau lebih tepatnya malam Kamis kemarin lusa telah terbentuk pengurus takmir Masjid Darussalam yang baru. Hal ini menjadi salah satu poin kemajuan dalam menjalankan roda kepemimpinan jamaah di masjid yang kita sama-sama cintai ini. Akan tetapi perlu kita ingat bersama bahwa bagaimanapun dan siapapun yang menjadi takmir masjid kita ini tetaplah orang yang paling utama dan mendapatkan ganjaran yang berlimpah di hadapan Allah adalah hanyalah mereka-mereka yang ikhlas serta punya keinginan tinggi untuk tetap hadir solat berjamaah di masjid ini dan senantiasa iktikaf di dalamnya, serta orang-orang yang memupuk semangat ibadahnya di masjid ini sebagai sarana meningkatkan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya orang-orang yang akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah salah satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini bisa kita raih dengan memiliki semangat yang tinggi untuk membangun dan memakmurkan masjid-masjid Allah. Adapun caranya bisa dengan berbagai macam yang mesti kita lakukan dalam membangun dan memakmurkan masjid itu sendiri, baik itu dengan cara iuran, penggalangan dana, ataupun menjadi donatur yang siap menanggung dana, baik itu perorangan maupun komunitas tertentu. Terkait dengan pembangunan masjid, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa ketakwaan harus menjadi dasar niat utamanya, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman: la masjidu ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan solat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Quran Surah At-Taubah. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa peningkatan ketakwaan harus menjadi dasar awal dalam membangun sebuah masjid. Jangan sampai mendirikan masjid dengan niat dan motif lain seperti untuk bermegah-megahan, berebut pengaruh di masyarakat, kepentingan politik praktis, dan juga sentimen pemahaman agama. Membangun dan menjaga sebuah masjid
harus memperhatikan aturan-aturan hukum fikih Islam, aturan negara dan juga aturan dan norma sosial kemasyarakatan agar keberadaan masjid tidak malah menjadi sumber konflik dan perpecahan. Hal ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, menyebabkan kekufuran, memecah belah di antara orang-orang mukmin, dan menunggu kedatangan orang-orang yang sebelumnya telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Allah bersaksi bahawa sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta dalam sumpahnya. Quran Surah At-Taubah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, membangun dan memfungsikan masjid harus sesuai dengan makna kata masjid itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab, yakni sajada, dengan makna sujud. Sujud sendiri memiliki makna patuh dan tunduk, sehingga keberadaan masjid harus menjadi sarana tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Digunakan untuk kepentingan menunjukkan ketidakpatuhan, keangkuhan dan pemenuhan pengaruh dan kekuasaan. Keberadaan masjid juga sangat mulia sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai-sampai dalam Al-Quran kata masjid disandingkan dengan kata Allah, sehingga kita sering mendengar istilah bahawa masjid merupakan rumah Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran. Surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah menyembah apapun bersamaan dengan menyembah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qauluhu ahabbul bilad ila Allah masajiduha li'annaha buyutut ta'at wa asasuha 'ala taqwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid merupakan tempat ketaatan dan didirikan atas dasar ketakwaan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di sini muncul pertanyaan, bagaimana dengan kondisi masjid saat ini, utamanya masjid kita ini? Apakah keberadaan masjid sesuai dengan fungsinya? Apakah masjid sudah mampu meningkatkan ketakwaan umat Islam di sekitarnya? Ataukah sebaliknya, keberadaan masjid sudah mulai tereduksi atau berkurang oleh kepentingan-kepentingan duniawi? Terlepas dari pertanyaan introspektif tersebut, kita sebagai umat Islam harus bisa menata dan memperbaiki niat kembali dalam membangun, merawat, menjaga dan memfungsikan masjid kita ini. Di antara yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga kebersamaan unsur-unsur yang ada di masjid, seperti ketakmiran dan jamaah dalam memakmurkan masjid. Hindari sikap egois dan merasa paling berkuasa serta berjasa atas keberadaan masjid. Semua elemen masjid harus proaktif memperebutkan amal kebaikan untuk kemakmuran masjid, bukan memperebutkan pengaruh dalam masjid. Masjid juga harus menjadi tempat yang menyejukkan bagi jamaah untuk beribadah, bukan hanya ibadah mahdhah seperti solat dan sebagainya, namun juga ibadah-ibadah sosial kemasyarakatan bisa dilakukan di masjid dengan melibatkan masyarakat untuk proaktif di dalamnya. Kenyamanan dan kesejukan masjid juga tidak boleh dirusak dengan kepentingan politik praktis, yakni menjadikan masjid sebagai sarana kampanye politik dengan mendukung partai, kandidat, saling menjatuhkan dan menjelekkan orang lain, serta menyebarkan politik identitas atas nama agama. Politik yang harus dipegang di masjid adalah politik keumatan, politik kebersamaan, politik persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial, memberantas korupsi dan memerangi ekstremisme dan terorisme.
Selanjutnya, kesejukan dan kenyamanan masjid juga bisa terus dipertahankan dengan mengedepankan dan menjalankan amaliyah-amaliyah ibadah yang moderat. Jamaah harus diajak untuk beragama secara moderat dengan tidak berlebih-lebihan dan menghindari sikap bahawa ibadah yang dilakukannya lah yang paling baik dan akan diterima Allah, sementara ibadah yang tidak sesuai dengan caranya ditolak oleh Allah. Dan di dalam kita menjaga masjid, takmir dan jamaah juga bisa berpegang atau menggunakan kaidah fiqhiyah al-muhafazatu 'alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah, yakni melakukan inovasi-inovasi atau gerakan-gerakan pembaharuan yang baik untuk kemakmuran masjid dan mempertahankan amaliyah serta tradisi lama yang baik untuk kedamaian dan kesejukan masjid. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sebagai penutup pada khutbah kali ini, khatib ingin mengajak semua elemen masyarakat yang ada di wilayah Masjid Jami' Darussalam ini untuk kita bersama-sama saling bahu-membahu dan menyatukan tekad bersama dalam mensukseskan setiap program-program yang nantinya akan dibuat oleh pengurus takmir masjid yang baru, agar bisa terwujud setiap niat kita di dalam memakmurkan masjid kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap urusan kita yang didasari dengan niat yang baik dan ikhlas, utamanya dalam menjadikan masjid kita ini menjadi masjid ideal yang bisa menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan mampu memberi manfaat dan kemaslahatan bagi jamaahnya dan umat pada umumnya. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah dalam ketaatan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجروا واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم
وارض اللهم عن 4 الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.